Bab 221. Membunuhmu. Pada titik ini, semua orang memusatkan perhatian mereka pada panggung pertandingan. Di atas panggung pertandingan, Harley benar-benar terlihat sangat mengenaskan. Ada kalanya dia menemukan tubuh asli Yosef Bai dengan mudah, tapi tempat tubuh asli Yosef Bai dengan cepat berubah sesaat sebelum dia hendak menyerangnya. Dengan cara ini, tubuh asli Yosef Bai terus-menerus berkeliaran di antara tubuh bayangan, dan Harley tidak memiliki cara untuk memprediksi kapan tubuh asli Yosef Bai akan menyerangnya dengan pukulan keras. Namun, Harley tidak bodoh. Dia sudah menggunakan mata keabadian untuk menyimpulkan tubuh bayangan. Meski teknik rahasia ini misterius, namun masih berada dalam jangkauan mata keabadian untuk ditiru. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Kenapa? Apakah kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Melihat Harley dalam keadaan mengenaskan, lebih dari selusin Yosef Bai tertawa muram. Harley tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mencibir di dalam hatinya, aku memiliki begitu banyak teknik rahasia, di mana dapat membuatmu dipukul hingga menjadi orang bodoh. Tetapi teknik rahasia itu digunakan untuk menyerang Nancy Ji. Kamu tidak layak membuatku melakukan yang terbaik. Apa yang dikatakan Harley adalah sebuah kebenaran. Dari awal kompetisi pertandingan 3 sekte hingga saat ini, dia memang telah mempelajari banyak teknik rahasia, seperti armor astral yang sulit ditembus. Begitu digunakan, sulit bagi Yosef Bai untuk menembus pertahanannya yang mendominasi. Namun, Harley tidak berniat menggunakan teknik rahasia ini sejak awal. Dia tahu bahwa di antara pertandingan 3 sekte, satu-satunya yang dia takuti adalah Nancy Ji. Semua teknik rahasia yang dia pelajari digunakan untuk menghadapinya. Adapun untuk Yosef Bai, Reinhard Hua dan yang lain, mereka jauh dari memenuhi syarat baginya untuk menggunakan banyak teknik rahasia. Tentu saja, setelah bertarung begitu lama, dia pada dasarnya telah memahami teknik tubuh bayangan, tetapi Harley masih tidak ingin menggunakan metode rahasia ini untuk melawan Yosef Bai. Masih merupakan kalimat yang sama, dia ingin menyimpan semua teknik rahasia untuk menghadapi Nancy Ji. Apakah kamu merasa putus asa? Selusin Yosef Bai memandang Harley dengan senyum muram, dan kadang-kadang mereka akan menerjang bersama, dan selalu dapat meninggalkan bekas luka pada tubuh Harley. Kamu terlalu banyak berpikir, seringai yang tidak bisa dijelaskan muncul di sudut mulut Harley. Karena kamu sangat ingin bertarung, maka aku akan bertarung denganmu. Lihat siapa yang akan dikalahkan terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Harley meninggalkan pedang Chi Xiao, kemudian menyerang dengan tangan kosong. Kamu sedang mencari kematian. Yosef Bai menerjang, dan serangan yang dia keluarkan adalah telapak bintang 5. Hancurkan. Harley terlihat sangat bersemangat, dan mengeluarkan tinju bahuang yang sangat kuat. Aku tidak peduli apakah kamu adalah tubuh bayangan atau tubuh asli, kalian 100% akan tetap menerima serangan ini. Yosef Bai langsung diledakkan di tempat, jelas bukan tubuh asli. Bahkan jika itu adalah tubuh asli, dia pasti akan langsung berpindah pada 1 detik sebelumnya. Ayo lagi. Harley sangat bersemangat seperti harimau. Setiap kali dia meninju, dia akan meledakkan Yosef Bai. Dia tidak berencana untuk mengalahkan Yosef Bai dengan cara yang nyaman. Dia ingin membunuh Yosef Bai hidup-hidup. Aku memiliki lautan diafragma. Memiliki 9 tubuh bayangan yang terus-menerus memancarkan esensi bumi. Aku tidak percaya tidak dapat membunuhmu. Harley mencibir di dalam hatinya. Di atas panggung pertandingan, muncul adegan seperti ini. Harley menunjukkan kekuatannya, dan setiap kali dia menyerang, dia bisa meledakkan 1 Yosef Bai. Adapun untuk tubuh asli Yosef Bai, dia masih berkeliaran di antara lebih dari selusin tubuh bayangan.
dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan Harley Ye jika bertanding kekuatan, jadi dia tidak berani melawan dengan keras padanya, dan ingin menggunakan tubuh bayangan untuk menghabiskan energi sejati Harley Ye. Ini adalah jebakan, mencoba untuk membunuh Harley Ye. Tapi dia tidak tahu apakah dia akan memilih permainan omong kosong seperti ini jika dia tahu bahwa Harley Ye memiliki lautan diafragma berkapasitas besar pada dirinya. Panggung pertandingan menjadi sangat tidak tenang, pertempuran antara Harley Ye dan Yosef Bai berjalan lancar. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa pertarungan ini, yang seharusnya sudah diketahui siapa pemenangnya, malah berlangsung selama 3 jam dan masih tidak diketahui siapa pemenangnya. Di atas panggung, Harley Ye masih terlihat sangat lincah. Semakin bertarung Harley Ye menjadi semakin sengit. Di sisi lain, Yosef Bai, di bawah serangan tak berujung Harley Ye, telah secara tajam mengurangi belasan lebih tubuh bayangan menjadi 3. Dan sebagai tubuh asli, auranya jelas menjadi tidak teratur, jelas sulit baginya untuk mengerahkan dukungan begitu besar untuk memunculkan tubuh bayangan. Tidak mungkin, raut wajah Yosef Bai terlihat cemberut dan menakutkan, meskipun dia sangat enggan untuk mempercayainya, tapi masih terdapat tatapan terkejut di matanya. Siapa dia? Dia adalah murid pewaris keempat Sekte Zeng Yang, seorang kultivator alam Zen yang kekuatannya tidak sebaik alam Ren Yuan, kecepatannya pun semakin lamban dan tidak teratur oleh aura yang dikonsumsinya. Dia tidak bisa menerima hal ini lagi, kesombongannya terhapus sedikit demi sedikit, tetapi pihak lain adalah murid alam Ren Yuan yang bahkan dia tidak mau repot-repot melihatnya. Banyaknya penghinaan membuat Yosef Bai mengaum dengan histeris. Bajingan, di sisi lain, Harley Ye, yang menjadi semakin ganas setelah bertarung, dengan satu tinju, salah satu tubuh bayangan Yosef Bai dihancurkan hingga berkeping-keping, tubuh asli Yosef Bai juga terkena serangan dan memuntahkan darah. Kali ini, tubuh bayangan Yosef Bai tidak muncul lagi, tetapi berubah menjadi kepulan asap biru, karena dia tidak bisa memunculkannya lagi. Fuya, apakah kamu memperhatikan bahwa, di tengah kehampaan, Teresa Donghuang memandang Harley Ye di bawah dengan penuh minat. Fuya mengangguk ringan, pria kecil ini menyimpan energi sejati, bukan diafragma, tapi lautan diafragma yang hanya bisa diciptakan oleh alam Kong Ming. Tidak heran, Xuan Chen yang berada di samping juga sedikit tersenyum. Jelas, tidak hanya mereka, tetapi semua orang yang menonton pertempuran di bawah juga menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah lebih dari 3 jam pertempuran masih belum berakhir, bahkan Yosef Bai tidak bisa bertahan lagi, tetapi Harley Ye masih terlihat lincah. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia, darah mengalir keluar dari tubuhnya seperti api. Mereka semua terbakar seperti api. Ini bukanlah jumlah energi sejati yang dimiliki oleh orang-orang biasa di alam Ren Yuan. Anak aneh macam apa ini? Tuan Suge menyeringai dan menghela napas lebih dari sekali. Setelah bertarung begitu lama, aku tidak melihat kekuatannya melemah, tetapi semakin dia bertarung, semakin dia menjadi lebih kuat. Energi sejatinya jauh lebih banyak daripada kultivator lain yang sederajat, tidak heran dia berani naik panggung dan melawan Yosef Bai. Desi merenung. Apakah anak ini adalah seekor sapi? Bino Sangguan dan Tom Situ juga mendecakkan lidah mereka. Aku tidak tahu apakah dia adalah seekor sapi atau bukan, tapi yang ini, Harley Ye ditakdirkan untuk menang. Yona Sangguan berkata sambil tersenyum. Sepertinya bukan tanpa alasan Harley Ye bisa menjadi bagian dari 9 pewaris sejati Sekte Hang Yue. Simon Gongsun dari Sekte Qing Yun merenung, matanya berkilat dengan tajam. Dia bisa bertarung melawan murid pewaris keempat dari Sekte Zeng yang tanpa mengalami kekalahan.
setidaknya dia berada di level yang sama dengan Harley Situ di Sekte Hang Yue. Aku benar-benar telah salah menilainya, kekuatan ini berada di luar dugaanku. Adapun untuk Sekte Hang Yue, raut wajah Andreas Yang dan Fen Shichu menjadi lebih indah. Sebelumnya, mereka mencoba segalanya untuk mencegah Harley Ye naik ke atas panggung. Sekarang, tampaknya keputusan mereka sebelumnya sangat bodoh. Harley Ye, yang berada di alam Ren Yuan tampaknya rentan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Sepertinya anak ini akan naik ke babak yang lebih tinggi, kata Diki Pang sambil mengelus kumisnya. Hanya saja aku telah meremehkannya. Sebagai instruktur Sekte Hang Yue, Andreas yang tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Faktanya, kita tidak pernah memandangnya secara langsung, dia memang kuat. Sebagai gurunya, anak itu benar-benar mengejutkanku. Fen Shichu tersenyum manis. Anak baik, aku dikejutkan olehmu lagi. Dibandingkan dengan mereka, raut wajah Sekte Zeng yang jauh lebih suram. Chandra Wu, ada apa ini? Raut wajah Ken Cheng sangat jelek dan menakutkan. Dia menatap Chandra Wu dengan tegas. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia diusir dari Sekte Zeng yang karena diafragmanya rusak? Memang seperti itu. Chandra Wu buru-buru berteriak. Aku merasa matamu telah ditutupi oleh kotoran. Ken Cheng mendengus dingin. Hanya dalam 3 bulan, diafragmanya tidak hanya telah diperbaiki, tetapi telah berkembang ke titik di mana dia dapat menekan murid pewaris keempat dari Sekte Zeng Yang. Haruskah aku mengagumi bakatnya atau mempertanyakan kemampuanmu menjadi seorang tetua penegak hukum? Chandra Wu terdiam. Hanya merasakan wajahnya terasa panas. Dia tidak pernah menyangka bahwa murid yang dikeluarkan dari sekte olehnya hari itu akan muncul lagi, dan tidak disangka dapat memberinya kejutan besar, menjatuhkan Sekte Zeng yang satu demi satu. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, Sekte Zeng yang akan memiliki 2 pewaris sejati yang dikalahkan oleh Harley Ye. Tetapi Harley Ye hanya berada di alam Ren Yuan, dikhawatirkan dia tidak dapat menemukan sesuatu yang lebih memalukan dari ini. Di tempat kejadian, mungkin satu-satunya orang yang ekspresinya tidak pernah berubah adalah Nancy Ji, yang duduk di atas murid pewaris Sekte Zeng Yang. Dia terlihat tenang, dan di mata indahnya yang acuh tak acuh, terdapat riak dari awal hingga akhir. Bahkan jika Harley Ye sepenuhnya menekan Yosef Bai, bahkan jika kekuatan Harley Ye jauh melebihi tingkat kultivasinya, dia tetap tidak mengubah ekspresi wajahnya. Mungkin ini adalah kepercayaan diri yang eksklusif untuk melawan langit. Bahkan jika Harley Ye terlihat kuat di mata orang lain, dia masih bukan lawannya. Tinju Bahuang. Di atas panggung pertandingan, Harley Ye meraung lagi. Tinju Bahuang mendominasi dengan satu pukulan, membuat Yosef Bai, yang terus-menerus melangkah mundur, memuntahkan darah. Bersambung. Bab 222. Satu orang ditumbangkan lagi. Ayo lagi. Harley Ye melambaikan tinjunya dan menyerang lagi. Aku tidak percaya. Yosef Bai meraung, menyerang satu demi satu, baik bayangan kepalan tangan, jejak telapak tangan, atau perisai pertahanan. Namun, di mata Harley Ye, hal ini bukanlah apa-apa. Mereka tersapu habis-habisan, tidak peduli teknik rahasia apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menghentikan sepasang tinju Harley Ye. Dengan suara keras, Yosef Bai, yang sedang melangkah mundur, salah satu lengannya ditangkap oleh Harley Ye, kemudian tiba-tiba berbalik dan dihempaskan ke atas panggung pertandingan. Panggung pertandingan yang keras dihancurkan menjadi lubang berbentuk manusia oleh Harley Ye. Yosef Bai memuntahkan seteguk darah setinggi lebih dari 30 kaki, dan sebelum dia bisa mengatur napas, tubuhnya telah meninggalkan tanah.
Kembali terdengar suara keras lainnya, organ dalam Yosef Bai terlempar keluar dari tempatnya, tulang serta meridian di dalam tubuhnya patah. Bahkan jika dia tidak mati dalam pertempuran ini, dia tetap harus berbaring di atas ranjang rumah sakit selama 3 atau 5 bulan. Aku akan mengirimmu ke langit, dengan raungan Harley Ye. Yosef Bai, yang jatuh pingsan, dilempar keluar dari panggung pertandingan. Wow! Kepala penonton dari segala arah terangkat lagi, dan mata mereka mengikuti sosok Yosef Bai. Segera, terdengar suara keras di luar tempat ini, dan sebuah batu besar dihancurkan menjadi bubuk oleh tubuh Yosef Bai. Ada satu orang lagi yang ditumbangkan. Seluruh tempat ini menjadi sangat sunyi, dan butuh waktu lama bagi seseorang untuk bereaksi. Sialan, orang yang diperkirakan kalah malah menang. Dunia ini benar-benar sangat aneh. Ketika suara pertama terdengar, terus-menerus terdengar suara di segala arah. Pada saat ini, semua orang mungkin tidak lagi berani meremehkan Harley Ye. Jika Harley Ye langsung masuk ke babak eliminasi, itu adalah keberuntungan Harley Ye, dan jika dia menang melawan Rizky Sue, itu mungkin adalah sebuah kebetulan. Tapi bagaimana dengan kali ini? Murid pewaris keempat yang bermartabat dari Sekte Zeng yang dipukuli dan dilumpuhkan, apakah ini juga merupakan sebuah keberuntungan? Apakah ini juga merupakan sebuah kebetulan? Jawabannya adalah tidak. Mungkin semua orang sejak awal meremehkan Harley Ye yang berada di alam Ren Yuan, yang kekuatannya memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 pewaris sejati Sekte Han Yue. Aku harus berbicara dengan anak ini ketika memiliki waktu. Di tempat duduk, Tuan Suge memegang kantung matanya lagi dan menghirup asap dalam-dalam sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku harus membawanya kembali untuk dilakukan pemeriksaan. Bukankah dia hanya menang melawan Yosef Bai? Apakah kamu perlu melakukan hal ini? Desi melirik Tuan Suge tanpa sadar. Mendengar ini, Tuan Suge menoleh ke samping. Desi, kamu terlalu sombong. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu bisa mengalahkan Yosef Bai saat masih berada di alam Ren Yuan? Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu bisa bertahan hidup selama hampir 4 jam di bawah serangan tubuh bayangan? Tidak mungkin, kan? Selain itu, jangan lupa bahwa darah keturunanmu jauh lebih kuat daripada Harley Ye. Kamu dan bakatnya, dari pertempuran ini, ditakdirkan untuk berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Begitu kata-kata itu keluar, Desi mengerucutkan bibirnya dan mau tidak mau terdiam. Dia mengaku bahwa dirinya memang tidak berani. Jika bertemu Yosef Bai di alam Ren Yuan, tanpa diragukan lagi dia pasti akan kalah. Di sisi lain, seorang murid Sekte Zeng yang telah membawa kembali Yosef Bai yang tidak sadarkan diri, Yosef Bai benar-benar terlihat sangat hancur sampai ibu kandungnya mungkin tidak bisa mengenalinya. Bajingan! Ken Cheng, yang duduk di kursi tinggi, menghancurkan meja di sebelahnya lagi, dan menatap tajam ke arah Harley Ye dari panggung pertandingan. Murid pewaris yang dia latih dengan susah payah tidak disangka dilumpuhkan lagi oleh seorang alam Ren Yuan. Jangan menatapku, tidak ada gunanya melihatku. Harley Ye memutar lehernya. Bukannya aku yang terlalu kejam, itu karena murid Sekte Zeng yang terlalu sulit untuk menerima serangan. Kamu, kata-kata Harley Ye membuat semua murid Sekte Zeng yang berdiri dengan tiba-tiba, dengan tatapan dingin dan ekspresi ganas, hampir saja bisa melubangi tubuh Harley Ye. Ayo bertarung jika kalian merasa tidak terima. Suara Harley Ye sangat nyaring, dan teriakannya sangat keras. Aku pasti akan membunuhmu. Seorang murid Sekte Zeng yang benar-benar datang dan membunuhnya, apalagi itu adalah serangan diam-diam dari belakang. Sepertinya terdapat masalah dalam otak murid ini. Dia hanya mementingkan amarahnya, tetapi mengabaikan bahwa ini adalah pertandingan 3 sekte, dan Chandra Wu belum mengumumkan hasilnya, yang berarti bahwa kompetisi itu masih belum selesai.
Pedang panjang meraung seperti pelangi panjang di langit, mendekati bagian belakang kepala Harley Ye. Tidak ada yang bereaksi terhadap adegan ini, tetapi tidak disangka ada orang yang berani membunuh Harley Ye, apalagi itu merupakan serangan diam-diam. Serangan yang dikeluarkan juga merupakan serangan jitu. Ini adalah pelanggaran aturan di dalam pertandingan 3 sekte. Sial. Andreas Yang dan yang lainnya tiba-tiba berdiri. Jika kamu benar-benar dapat membunuh Harley Ye dengan satu tebasan, maka itu akan menjadi hal yang baik. Ken Cheng, yang berada di kursi tinggi, mencibir di dalam hatinya. Meskipun waktunya singkat, Ken Cheng masih bisa memberi perintah untuk menghentikannya, tetapi dia tidak melakukannya, dan dia sudah memikirkan solusi yang komprehensif. Jika Harley Ye terbunuh, paling tidak dia hanya perlu mengeksekusi murid yang melakukan tindakan itu. Memang sangat sepadan untuk menukar nyawa murid itu dengan nyawa Harley Ye. Tak lama kemudian, panggung pertandingan berlumuran darah. Serangan murid itu bukannya menusuk kepala Harley Ye, tapi malah menusuk bahu Harley Ye. Jelas pada saat terakhir, Harley Ye menghindari serangan fatal. Keberanianmu tidak kecil, Harley Ye mencibir, dan dalam sekejap, energi sejati melonjak, menghancurkan pedang panjang yang menembus bahunya, lalu mengulurkan tangannya dan meraih murid sekte Zeng Yang dengan erat. Detik berikutnya, murid sekte Zeng Yang dibanting ke panggung pertandingan oleh Harley Ye. Murid itu memuntahkan darah dan hampir memuntahkan organ dalamnya. Seluruh tulang di tubuhnya patah karena bantingan ini. Cukup, melihat murid itu meleset, Ken Cheng tiba-tiba berteriak dengan keras. Ken Cheng, muridmu dari sekte Zeng yang benar-benar telah melanggar hukum. Andreas yang memelototi Ken Cheng, jika bukan karena reaksi cepat Harley Ye, aku khawatir muridku akan mati secara tragis oleh pedang muridmu. Teman seiman yang jangan khawatir, aku akan memberimu sebuah penjelasan. Ken Cheng mendengus dingin, menatap panggung pertandingan dengan tatapan dingin. Biarkan dia pergi, sekte Zeng yang pasti akan menjatuhkan sanksi padanya. Harley Ye tidak bergerak, hanya menatap Ken Cheng dengan penuh minat. Aku ingin bertanya pada ketua sekte Zeng Yang, hukuman apa yang akan kamu berikan padanya? Apakah aku perlu mengatakan padamu apa hukuman yang akan kuberikan padanya? Ken Cheng mendengus dingin. Tentu saja kamu harus mengatakannya kepadaku. Harley Ye menatap Ken Cheng sambil mencibir. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat, aku sudah akan terbunuh. Sebagai korban, bukankah aku berhak untuk tahu bagaimana kamu akan menghukum orang ini? Kamu. Ken Cheng kehilangan kata-katanya. Jelas tidak pernah berpikir bahwa Harley Ye akan begitu sulit untuk dihadapi. Yang sama sekali tidak mudah untuk menyerah. Dia telah lama berpikir bahwa bahkan jika muridnya sekte Zeng yang gagal, sebagai seorang ketua sekte, dia akan menghukum murid itu dengan keras untuk memberi contoh, tetapi adapun untuk bagaimana dia akan menghukumnya, tentu saja semakin ringan semakin baik. Setidaknya dia tidak akan membiarkan murid itu kehilangan nyawanya, karena di sini adalah sekte Zeng Yang. Dia percaya bahwa keempat sisi tidak akan membuatnya melakukan hal seperti ini. Namun, apa yang tidak pernah dia duga adalah Harley Ye adalah orang pertama yang mempertahankan masalah ini, yang membuatnya merasa sangat malu. Aku juga bukanlah orang yang tidak masuk akal. Harley Ye berbicara lagi dan mengangkat bahunya. Mari kita berdamai saja. Terdapat kesalahan dalam otak murid ini, sehingga dia membuat kesalahan besar. Bagaimana jika ketua sekte Zeng yang memberiku sedikit uang untuk menghiburku, dan masalah ini akan berakhir? Bagaimana? Bagaimana jika aku tidak ingin memberikannya? Ken Cheng menatap Harley Ye dengan tatapan dingin di matanya. Sangat mudah. Harley Ye merentangkan tangannya, kemudian tangan yang lain sudah memegang pergelangan tangan murid itu. Darah memercik dalam seketika. Harley Ye benar-benar merobek salah satu lengan murid sekte Zeng yang di bawah tatapan seluruh penonton.
Bersambung.